Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Mohon izin, Taruna Muda Rijal Fadil Sumartoyo, Kostel B23, absen 18, izin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sistem pelumasan. Pada agenda kali ini yaitu mata kuliah mesin penggerak utama atau prime mover. Jadi, apa itu sistem pelumasan? Sistem pelumasan adalah suatu cara kerja yang teratur antara bagian utama pelumasan dengan minyak pelumas untuk melakukan pelumasan sehingga mencapai tujuan, yaitu pada bagian-bagian yang perlu untuk dilumasi atau diberi pelumas. Bila dua permukaan logam, jadi di mesin itu bila ada dua permukaan logam yang ditekan seperti di piston dan beberapa tempat lain dan kemudian digerakkan, maka akan timbul gesekan. Gesekan mekanis makin besar bila permukaannya dalam keadaan kering. Bila antara dua permukaan itu adalah mesin pelumas hingga kontak langsung antara kedua permukaan logam itu diperkecil, maka gesekan itu akan turun. Oleh karena itu, untuk memperkecil gesekan, maka diberikan lapisan pelumas sehingga gesekan yang terjadi adalah dengan molekul-molekul pelumas hingga mengurangi gesekan yang terlalu besar yang nantinya dapat menyebabkan aus. Nah, sistem pelumasan pada mesin diesel dan mesin bensin itu sama kok enggak? Sistem pelumasan pada mesin diesel pada dasarnya sama dengan pelumasan yang ada pada bensin. Namun mesin diesel relatif lebih banyak menghasilkan karbon daripada mesin bensin selama pembakaran. Jadi diperlukan saringan oli atau oil filter yang dirancang khusus. Sistem pelumasan mesin diesel dilengkapi dengan pendingin oli atau oil cooler untuk mendinginkan minyak pelumas. Karena mesin diesel temperatur kerjanya sangat tinggi dan bagian-bagian yang bergerak juga kerjanya lebih berat daripada pada motor bensin. Kemudian ada beberapa macam sih sistem pelumasan. Secara umum sistem pelumasan ada dua, yaitu sistem pelumasan kering atau dry sump system dan sistem pelumasan basah. Nah, setelah ini kita akan mempelajari atau saya akan menjelaskan mengenai kami tentang sistem pelumasan kering. Bisa dilihat seperti pada gambar, sistem pelumasan kering adalah sistem pelumasan di mana tangki oli ditempatkan di luar mesin, sehingga ruangan bak engkol selalu kering. Sistem ini sudah sangat jarang memakai sistem ini pada kendaraan bermotor. Kebanyakan sudah menggunakan sistem pelumasan yang basah. Mekanismenya, sistem pelumas yang jatuh ke sump selanjutnya dialirkan dengan pompa melalui sebuah filter dan dikembalikan lagi ke dalam tangki supply yang terletak di luar daripada motor tersebut. Pompa ini mempunyai kapasitas yang besar sehingga dapat mengosongkan sama sekali sumpnya. Pada umumnya dengan sistem ini dipergunakan sebuah oil cooler atau pendingin oli yang baik menggunakan air atau udara sebagai medianya, sebagai media pendingin untuk keperluan pendingin dari minyak pelumas. Skemanya bisa kita lihat seperti pada gambar. Ini sumpnya, ini kering, filter, water pump. Kemudian selanjutnya yaitu sistem pelumasan basah. Sistem pelumasan basah ialah sistem pelumasan motor yang memanfaatkan karternya sebagai penampung minyak pelumas. Dan dalam sistem ini, di bagian bawah daripada karter sebuah piringan pen yang juga merupakan tangki supply dan ada kalanya sebagai alat pendingin untuk minyak pelumasnya. Minyak yang jatuh menetes dari silinder dan bantalan-bantalan kembali ke tempat ini untuk selanjutnya dialirkan dengan sebuah pompa minyak dalam keadaan pelumasnya. Bisa dilihat seperti pada gambar ini sumpnya, dari bawah nanti dialirkan lagi ke pump filter, masuk ke engine lagi.
Bisa dilihat kan perbedaannya antara sistem pelumasan kering dan sistem pelumasan yang basah. Kemudian sistem pelumasan basah itu juga dibagi jadi dua macam ya. Ada sistem pelumasan basah celup. Ini sistem yang paling sederhana. Kemudian satu lagi ada sistem tekan. Sistem celup sendiri, sistem ini tidak menggunakan komponen tambahan untuk mensirkulasi oli ke bagian mesin yang membutuhkan pelumas. Batang bergerak yaitu connection rod didesain sedemikian rupa sehingga dapat membawa sedikit oli yang akan memancar ke dinding silinder akibat gaya sentrifugal dari putaran engkol. Kemudian ada sistem tekan. Sistem tekan sendiri, minyak pelumas ditampung dalam karter mesin pada ruang engkol. Oli dipompa ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumas kemudian kembali ke ruang karter. Kemudian ada komponen utama sistem pelumasan. Komponen utama sistem pelumasan, pompa oli. Pompa oli seperti pada gambar berfungsi untuk menghisap oli dari bak oli dan menekan atau menyalurkan ke bagian-bagian mesin yang bergerak. Kemudian ada saringan oli atau oil filter. Fungsi saringan oli adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat di dalam oli sebelum oli itu belum masih bagian-bagian mesin. Jadi sebelum oli dari tangki terus dialirkan ke bagian-bagian mesin, oli tersebut disaring terlebih dahulu menggunakan filter oli. Kemudian ada oli itu sendiri yaitu cairan pelumas yang melumasi setiap bagian komponen mesin yang bergerak untuk mencegah gesekan dan panas yang berlebihan. Seperti fungsinya oli, fungsinya sirkulasi sistem ini agar mengurangi aus, mengurangi panas sehingga mesin lebih bergerak lebih efisien dan lebih awet secara ekonomis tentunya. Kemudian ada kelter atau oil pan. Berada di bagian bawah berfungsi sebagai bak penampung oli. Di sana juga buat baut penguras yang digunakan untuk melakukan pengurasan pada oli. Biasanya di bagian bawah kalau di motor, di mobil juga. Jadi di sini oli yang bekas itu ditampung. Kemudian jika ingin diganti, maka tinggal copot baut yang ada di bawah, dibersihkan, biasanya disemprot pakai kompresor, kemudian ditutup kembali baut yang di bawah, ganti oli. Terus kemudian ada switch off. Switch off itu untuk mengukur tekanan oli dan mengirimkan sinyal apabila oli kurang atau habis. Indikator oli ada dalam panel dashboard kendaraan, berbentuk seperti teko atau ceret dengan tetesan oli. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon izin koreksinya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.